Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtima. Kali ini akan bahas tentang konten PC. Jadi kejadiannya ini kemarin ada teman lama sih dari forum. Dia beli PC seharga 4,8 juta. Dan karena listriknya nggak kuat di rumahnya, jadi dia mau dijual lagi gitu. Setelah ditanya speknya apa, akhirnya dikasih screenshot ini. Kelihatan nggak ya, coba. Jadi di sini dia belinya full set ya, prosesor Intel Core i7 860, mobilnya H55 Amtron mereknya, VGA GeForce GT 730 2 GB, RAM-nya Hynix 16 GB DDR3 160 MHz mAh, Suncard HDD Seagate, casing Paro, PSU-nya 500, mereknya nggak ketahuan, monitor LED Magic 19 inch, HDMI, keyboard mouse Logitech K120. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini, meskipun PC-nya ya ala-ala gaming, cuma speknya ini spek generasi Intel Core generasi pertama, alias spek jadul banget gitu, core yang paling pertama gitu. Ya mungkin karena dia belum paham, beli seharga 4,8 dapatnya ini. Kita cek untuk prosesornya i7 860. i7 ini seharusnya kenceng ya, udah 4 core 4 thread. Cuma untuk generasi pertamanya kayaknya ya mungkin lebih baik i5 generasi kedua mungkin ya. Udah banyak teruji untuk gaming, GTA 5 lancar jaya gitu. Kalau i7 nih masih ragu-ragu. Dia i7 generasi pertama ya. Dia ya paling kuatnya untuk kerja-kerja office aja, edit-edit ringan. Dan ini mobonya H55. Meskipun mereknya Amtron, merek keluaran baru. Cuma ya H55 itu apa ya? Ya langka sih, kalau rusak ini bingung nih. Mau beli yang second juga bingung, yang merek baru juga ya nggak tahu, udah kasih garansi cuma ya nggak ada jaminan stoknya ada lagi gitu. Kalau untuk VGA-nya di sini GT730 2 GB, nggak ketahuan DDR3 atau DDR5. Kalau yang GT730 ini bagusnya sih untuk style-style musik, style film aja ya. Kalau untuk gaming ini ya kurang kuat gitu, agak-agak nge-lag ya, patah-patah mungkin ya, patah-patah tergantung gamenya sih. Kalau game-game seterap GTA aja masih ngos-ngosan kayaknya. Untuk RAM-nya sih ini kayaknya udah oke ya, merek Hynix 1600M HZ. Untuk hitungan DDR3 ini termasuk kenceng deh. Kalau untuk LAN card, sound cardnya ini cuma ya nggak penting lah. Nah di sini HDD Seagate 500 GB SATA. Dicek lagi ternyata nggak ada SSD ya. Jadi kalau sistemnya di HDD, ya itu nanti kejadiannya buka Windows, buka aplikasi bakal lelet banget gitu, bakal lama. Buka Windows ya bisa semenit 2 menit, bisa ditinggal ngecek handphone baru kebuka gitu. Dan ini kalau HDD Seagate 500 ini rawan rawan refurbish gitu. Jadi 2 bulan 3 bulan rusak gitu. Jadi disarankan sih bagusnya di upgrade pakai SSD. Untuk casingnya Faro
Kemarin ngecek di Tokped, dia PSU nya masih di atas ya. PSU nya ya artinya di atas itu deket sama prosesor, di mobonya itu rawan panas seharusnya. Dan ini fan-nya cuma 2 gitu. Ya, jadi kalau dibanding ada yang fan-nya 3, ya mungkin lebih bagus itu ya. Ya cuma ya irit lah gitu. Irit daya. PSU-nya 500 nggak ketahuan, tembakannya sih ini PSU bawaan ya, casing Vero kasih bawaan. Ya kalau Vero ini ya masih mereknya udah masih lumayan ya, masih untuk casingnya. Kalau untuk PSU-nya sih nggak bisa diharapkan deh merek Vero gitu. Kalau PSU yang 500 watt itu yang jelas yang pakai yang pure aja, jangan ya karena ini ya seharusnya kalau kalau ukuran harga 5 juta seharusnya PSU-nya yang bagus sekalian lah gitu. Monitor LED Magic 19 in HDMI. Ini mereknya kurang bagus gitu. Mereknya tuh Magic. Kalau beli monitor ya bagusnya yang ya LG, Samsung, mungkin yang lagi populer sekarang ada Acer, ada ya banyak lah yang ya mereknya yang bersaing ya, yang garansi 3 tahun tuh, cobain tuh. Kalau di toko monitor cek garansi 3 tahun atau ke channel GTID deh itu untuk update monitor-monitor terbaru. Untuk keyboard sama mouse-nya Logitech K120. Ya, keyboardnya sih bagus. Kayaknya mouse-nya ini ya sepaket kayaknya ya. Di sini kekurangannya apa? Kekurangannya itu ya ini VGA-nya yang pas-pasan gitu, sekedar multimedia. Terus prosesornya udah jadul, jadi nggak bisa kencang-kencang. Ini kecepatannya 2,8, yang sekarang standarnya aja 3,5 ke atas ya, ada yang 42, ada yang 5. Ya minimal seperti ya minimal ini sekarang kalau beli PC seharga 4 juta itu udah dapat full set ya, mungkin dapat Ryzen atau dapat untuk Intel core-nya bisa sih, bisa i3 Gen 10 gitu. Ya ini i7 masih Gen 1 ya. Jadi kendalanya mau dijual 4 juta ya. Ya jadi ya agak-agak susah gitu. Karena dia nggak paham spek dan nggak ngerti harga juga. Karena sekarang harga udah pada turun. Ya jadinya ya susah kalau mau dijual ini. Sarannya paling dijual terpisah gitu. VGA ini kalau bisa jualnya ya VGA bisa cepat deh ya kalau VGA. Kalau untuk PSU-nya monitor ini sebenarnya kalau apa ya nggak usah dijual dulu, nggak apa-apa sih. Yang penting kalau bisa ganti CPU-nya sebisa mungkin, karena alasannya listriknya nggak kuat, jadi ya mau nggak mau harus pakai PC yang hemat daya gitu. PC-nya itu yang ya kayaknya yang paling irit itu AMD yang Athlon 3000G ya. Jadi nggak pakai VGA. Ini VGA-nya jual aja. Ganti AMD Athlon 3000G. Untuk RAM-nya juga ini jual sekalian sama PC-nya ya. RAM-nya ganti. Untuk PSU-nya kayaknya masih bisa dipakai ini. Masih bisa dipakai di casingnya. Jadi yang dijual ini kalau bisa prosesor sama mobonya, VGA-nya sama RAM-nya. Kalau untuk HDD masih bisa dipakai simpen data. Juga untuk sistemnya kalau bisa pakai SSD ya. SSD sekarang harganya udah murah 100 ribuan, merek yang biasa aja ya, merek.
Si Ertiman kasih saran merek yang ya mungkin vegan atau ya harga-harganya segitu deh. Kalau yang mungkin bagus ada Adata atau Samsung, cuma harganya agak tinggi gitu. Jadi saran untuk yang dijual sih ini aja, prosesor, Mobo, VGA sama RAM-nya. Gantinya AMD Athlon 3000G. Itu ya ya sepaket ya. Prosesornya AMD Athlon sama motherboardnya AM4. Itu kalau bisa mau cari second atau itu terserah, sama harus beli lagi RAM-nya nanti ganti ke DDR4 upgrade, cuma performanya lebih dahsyat, lebih kenceng ya. Di sini cuma 1600, kalau DDR4 bisa sampai 3200 gitu. Jadi ya tergantung dari prosesornya ya. Kalau prosesornya ini AM4 bisa dipasang Ryzen atau AMD seri A8, A12 atau Athlon. Ya, yang irit daya sih Athlon mau nggak mau gitu. Karena rumahnya mentok, mau nggak mau ya pakai komputer ya sesuai dengan kemampuan gitu. Mungkin duitnya mampu, cuma rumahnya listriknya nggak kuat, ya gimana gitu. Jadi kalau udah ganti itu ya pasti oke gitu ya. Ya untuk monitor pakai ini dulu deh gitu. Karena kalau dijual juga harganya jatuh, terus ya kalau mau jual sepaket sama itu ya nggak apa-apa. Kalau mau dijual sepaket sekalian full set, cuma harganya ya nggak bisa lebih dari 3 juta. Soalnya hitungannya orang kalau mau beli punya duit 3 juta, orang belinya nggak PC jadul kayak gini, belinya ya Ryzen gitu atau Intel Core generasi 9 atau 10 gitu. Ya jadi itu aja untuk tipsnya, semoga yang udah terlanjur beli PC-PC model kayak gini ya punya apa ya, punya solusi gitu. Istilahnya pertama listrik rumah nggak kuat, kedua prosesornya jadul, yang ketiga VGA-nya kurang cespleng gitu, kurang kurang bagus buat main gaming, buat edit yang agak-agak berat gitu. Yang menengah lah kan berat. Dan sistemnya masih pakai HDD. Itu tahun 2023 harus sudah wajib SSD sih. Udah nggak ya, harganya juga udah nggak ada alasan deh, udah murah. Mungkin 2022 SSD harga 300, cuma sekarang udah 100-an ya, udah ya tanggung, mendingan ganti aja ini atau dijadiin sistem apa, penyimpanan data SSD-nya buat sistem, maksudnya seperti itu. Kalau untuk casing ini masih bisa dipakai, cuma bagusnya cari casing yang buat PSU-nya di bawah, biar suhunya tuh ya, logikanya tuh dia kalau di atas terlalu nempel sama prosesor ya, bikin panas. Jadi mendingan di bawah, jauh dari prosesor, itu bisa suhunya bisa lebih adem gitu. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan ya, kalau udah terlanjur ya coba ada yang mau ditanya dicek di komen aja, nanti dikasih solusi deh. Untuk PSU-nya ini sayangnya nggak ada mereknya, mungkin kayaknya sih bawaan Varu. Untuk monitornya oke, jangan sampai salah beli lagi guys, belinya merek yang udah populer aja lah, mungkin kayak Xiaomi itu masih bagus, Xiaomi, Samsung, LG, yang kalau bisa yang 24 in sekalian ya, 24. Kalau 21 22 ya masih mendingan lah. Kalau 19 itu ya kecil gitu, kalau ngedit 19 sebenarnya tanggung, mendingan yang 24 sekalian tuh. Jadi ya gambarnya benar-benar, kalau kalau misalnya main gaming kualitasnya HD 1080 ya lebih jelas.
nggak burik, nggak burem gitu. Dan untuk uh, yang PC yang ini kalau mau dipakai juga gimana ya, umurnya sih ngeri gitu, rawan, udah terlalu jadul banget. i7 itu udah 12 tahun yang lalu mungkin. Mendingan diganti aja lah gitu, nambah budget sedikit tapi ya sekalian untuk ke depan, masa depannya lebih awet gitu. Oke, jangan lupa kalau suka konten seperti ini, jempolnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.